Good morning, class. Today I will learn you about prosedur teks. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang materi prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Dalam bahasa Indonesia namanya teks prosedur. Sekarang Ibu jelaskan apa itu teks prosedur. Definition of procedure text is a text that explains how people make or do something step by step. Apa artinya? Prosedur teks ini adalah sebuah teks yang menjelaskan, yang menggambarkan, yang mendefinisikan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu secara beruntut. Jadi langkah-langkah yang dikerjakan dalam teks prosedur ini secara bertahap-tahap, secara beruntut yang berangkaian satu sama lain. Di dalam prosedur teks ini ada yang namanya the structure of procedure text. Struktur teksnya ada. Apa aja sih struktur teks dalam prosedur teks ini? Yang pertama adanya aim, goal or title. Dalam sebuah teks tentunya adanya tujuan. Di kepalanya tentunya adanya judul. Di judul itu kita mengetahui apa tujuan dari teks itu. Kemudian strukturnya ada materials. Materials di sini adanya bahan dan alat. Kemudian steps, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam mengerjakan teks prosedur. Next, the language feature of procedure text. Language feature ini sama dengan struktur bahasanya. Apa-apa saja struktur bahasa teks prosedur? Yang pertama ada yang imperatif. Apa itu imperatif? Teks prosedur ini menggunakan kata perintah. Examples, Ibu kasih contoh. Kata perintahnya apa? Add 2 spoons of sugar into the glass. Di sini Ibu kasih contoh perintahnya dalam resep makanan. Contohnya how to make a cup of coffee. Cara membuat kopi. Tentunya di dalam cara membuat kopi ini ada kata perintahnya. Apa perintahnya? Add 2 spoons of sugar into the glass. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Add itu yang menyatakan perintah. Tambahkan. Kemudian contoh lagi, wait for 10 minutes. Wait. Kata perintahnya wait. Tunggu beberapa menit. Tunggu 10 menit. Itu contoh kalimat perintah dalam teks prosedur. Kemudian ada yang namanya noun phrase. Noun phrase ini dalam bahasa Indonesia namanya frase. Frase itu adalah 2 suku kata yang maknanya satu. I give examples. Ibu berikan contoh. Ground peanut. 2 suku kata. Ada ground, ada peanut. Kalau kita mengartikan satu-satu, ground itu artinya tanah, peanut itu artinya kacang. Kalau dalam noun phrase, ground peanut, kacang tanah, bendanya satu, namun dia 2 suku kata. Kemudian language feature of procedure text yang terakhir adalah adverbs of manner. Apa itu, Bu? Adverb of manner? Adverb of manner itu adalah keterangan cara. Keterangan cara di sini adalah contoh kita membuat secangkir kopi tadi. Stir spoon slowly. Putarlah sendok secara perlahan-lahan.
Slowly di sini yang menyatakan adverb of manner, menyatakan cara bagaimana kita memutar sendoknya, mengaduk sendoknya, mengaduk airnya, yaitu dengan cara pelan-pelan. Nah, itu yang namakan keterangan cara. Cara kita mengerjakan suatu hal itu dengan bagaimana? Slowly, dengan pelan-pelan. Atau bisa juga dengan menggunakan kata well, stir well, aduk dengan baik. Bagaimana cara kita mengaduk airnya? Dengan baik. Itu namanya keterangan cara. Oke, next. Example of procedure text. Sekarang Ibu berikan contoh teks prosedur itu apa? Teks prosedur itu bagaimana? Tadi kita telah bercerita tentang pengertiannya, struktur teksnya, struktur bahasanya. Sekarang Ibu berikan contoh dari prosedur teks itu sendiri. Di sini contohnya adalah cheesy fried egg. Apa itu cheesy fried egg? Yaitu telur goreng keju. Apa tujuan kita di sini tadi? Tujuannya adalah cara membuat telur goreng keju. Nah, judulnya cheesy fried egg. Struktur teksnya ada apa tadi? Ada ingredients. Ingredients ini adanya bahan-bahan yang diperlukan apa saja dalam membuat teks prosedur itu, dalam membuat telur goreng keju tadi. Yang pertama bahannya ada an egg, sebuah telur. Kemudian apa lagi? 5 spoonfuls of cooking oil, 5 sendok penuh minyak goreng. Lanjut, a pinch of salt, sejumput garam. Kemudian some grade of cheese, beberapa taburan keju. Steps. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah. Tadi di struktur teksnya kan ada yang namanya step. Yang pertama adanya aim, tujuannya itu cara membuat telur goreng keju. Yang kemudian adanya ingredients, bahan-bahannya. Telah kita jelaskan tadi bahan-bahannya apa saja. Kemudian terakhir steps, langkah. Nah, langkah-langkah. Ingat, ciri-ciri dari prosedur teks ini, langkah-langkahnya step by step, bertahap dan beruntut. Nah, lihat di sini stepsnya. First, pour the oil into the frying pan and heat it. Second, break the egg into the frying pan. Next, cook the egg for 3 to 4 minutes. Sprinkle the fried egg with grated cheese. Finally, the cheesy fried egg ready to serve. Sebelum Ibu menerjemahkan kata-kata di atas, kita lihat di sana ada beberapa kata yang Ibu garis bawahi. Itu menekankan ke materi kita tadi. First, mula-mula, pour the oil into the frying pan and heat it. Tuangkan minyak ke dalam kuali dan panaskan. First di sana itu menerangkan conjunction. Conjunction itu apa? Kata hubung. Fungsi kata hubung dalam prosedur teks ini apa, Bu? Fungsinya adalah untuk menyempurnakan kalimat sehingga kalimatnya itu bentuknya indah, beruntut, dan membacanya enak. Pour itu apa? Tuangkan. Tuangkan itu masuk ke dalam imperatif, yaitu kata perintah. Kemudian heat it, panaskan. Ibu garis bawahi juga itu. Heat it itu juga kata perintah. Second, kedua, break the egg into the frying pan.
pecahkan telur, masukkan ke dalam penggorengan. Second itu bagian dari conjunction. Nah, tadi dikatakan prosedur teks ini step by step. Nah, jelas kan? Setelah awal, pertama first, kemudian ada second. Second itu kedua. Beruntut kan dia? Ada pertama, ada kedua. Break, pecahkan telurnya dan masukkan ke dalam penggorengan. Break itu masuk ke dalam imperatif tadi. Next, cook the egg for 3 to 4 minutes. Selanjutnya, masak telur selama 3 sampai 4 menit. Masakkan telur. Next itu juga bagian dari conjunction. Cook itu apa tadi? Cook itu masuk ke imperatif. Apalagi step yang berikutnya, langkah berikutnya, sprinkle the fried egg with grated cheese. Sprinkle, taburi telur goreng tadi dengan taburan keju. Finally, the cheesy fried egg ready to serve. Finally, the last step terakhirnya finally akhirnya the cheesy fried egg ready to serve. Telur goreng keju telah siap dihidangkan. Bagaimana anak-anak? Mudah kan materinya? Prosedur teks ini materinya adalah materi sehari-hari kita. Kita sudah terbiasa menggunakan materi ini, tanpa kita sadari kita telah mengerjakan sehari-hari. Namun sekarang kita baru tahu, oh ternyata bagaimana cara saya memasak mie rebus, bagaimana cara saya membuat jus jeruk, itu masuk dalam prosedur teks. Ternyata itu prosedur teks materinya. Dan kita semua dan anak-anak ibu juga telah pernah mengerjakannya. Sekarang tentunya dengan materi yang ini ibu berharap anak-anak ibu bisa lebih paham dengan materi ibu kasih ini. Oke. Tugasnya untuk next meeting, pertemuan berikutnya, silahkan siswa-siswi semuanya searching, cari di internet how to make something, resep makanan, how to make something, terserah resep makanannya apa, kamu cari di internet, kemudian kamu printkan, kumpulkan nanti per siswa di kelas, kita bahas sama-sama. Okay? I think that's all our material today. Thanks for your attention. Bye.